Dublin adalah sebuah ibu kota sekaligus kota terbesar di negara Irlandia yang terletak di sebuah teluk pantai bagian timur provinsi Leinster. Pada tahun 2005, kota ini digemparkan oleh sebuah peristiwa mengerikan sepanjang sejarah, yaitu terjadinya kasus pembunuhan terhadap seorang pria keturunan Somalia berusia 40 tahun yang dilakukan oleh dua wanita kakak beradik asal kota tersebut. Kakak beradik itu bernama Linda Mulhall berusia 30 tahun dan Charlotte Mulhall berusia 21 tahun. Mereka dijuluki The Scissor Sister oleh media karena kekejaman mereka. Linda dan Charlotte diibaratkan seperti dua mata pisau tajam pada gunting yang saling bekerja sama saat melancarkan aksi kejahatan mereka kepada pria Somalia bernama Farah Swaleh Noor yang merupakan kekasih Kathleen Ward, yaitu ibu dari kedua pelaku. Apa yang sebenarnya mendorong kedua putri Kathleen membunuh pacarnya, dan sekejam apa mereka berdua hingga mendapati sebutan The Scissor Sister? Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Kisah ini bermula ketika Kathleen Ward dan mantan suaminya John Mulhall memutuskan untuk bercerai. Mereka memiliki 6 orang anak, 3 diantaranya anak laki-laki, separuhnya lagi anak perempuan. Hubungan Kathleen dan John kandas akibat perangai buruk John yang seringkali berbuat kasar kepada Kathleen. Pasca bercerai, keempat anak mereka ikut bersama John, sedangkan sisanya yaitu Linda dan Charlotte memilih tinggal bersama ibunya Kathleen. Sang kakak Linda Mulhall sebenarnya mempunyai 4 orang anak dari pernikahan sebelumnya. Linda memutuskan bercerai sebab kelakuan sang mantan suami tidak jauh berbeda dengan ayah kandungnya yang temperamental serta ringan tangan. Tak lama setelah bercerai, Linda menjalin kasih dengan seorang pria bernama Wayne Kinsella. Namun, perjalanan cinta Linda lagi-lagi mesti berakhir perpisahan. Wayne rupanya memiliki perilaku yang jauh lebih buruk dari mantan suami dan ayahnya. Pria itu tega menganiaya keempat anak Linda apabila mereka gaduh mengganggu ketenangannya. Salah satu tetangga mereka yang tidak sengaja mengetahui insiden penganiayaan tersebut melapor ke pihak berwenang. Setelah kasus itu ditangani, keempat anak Linda dirawat oleh layanan sosial karena Linda dianggap tidak mampu menjaga anak-anaknya. Sedangkan Wayne mendapati hukuman 7 tahun penjara akibat dari perbuatannya. Semenjak peristiwa itulah, Linda kemudian memutuskan tinggal bersama ibu kandungnya Kathleen. Diketahui, Linda tidak mempunyai pekerjaan tetap. Dia lebih sering terlihat nganggur, menghabiskan waktu dengan mabuk-mabukan, dan mengkonsumsi obat terlarang jenis heroin. Sementara sang adik Charlotte Mulhall juga tidak jauh berbeda dengan kakaknya. Charlotte merupakan seorang gadis prostitusi yang saben hari hobi bersenang-senang menikmati hidup dengan cara mabuk maupun ngobat. Selain itu, dia bahkan pernah menjalani hukuman percobaan pada tahun 2000-an karena pelanggaran hukum tindak kriminal. Ada sebuah pepatah mengatakan, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya, yang artinya sifat anak tidak jauh berbeda dengan ayah atau ibunya. Pepatah tersebut sangatlah tepat untuk Linda dan Charlotte. Mereka sama-sama pecandu alkohol serta obat-obatan terlarang, sama persis dengan ibunya Kathleen berusia 52 tahun yang juga tak bisa hidup tanpa minum minuman keras maupun narkoboy. Kathleen dan kedua putrinya itu bahkan kerap kali ngefly bareng bersama kekasihnya Farah Swaleh Noor alias Noor yang ia kencani sejak tahun 2002. Noor adalah pria berusia 40 tahun keturunan Somalia yang berimigrasi ke negara Irlandia pada tahun 1996. Beberapa kali, Noor pernah menerima hukuman atas pelanggaran hukum seperti penyerangan, meracuni orang, dan pemerkosaan. Di tahun 1999, Noor hampir dideportasi, akan tetapi dia mengajukan banding kalau dia berhak mendapatkan kewarganegaraan Irlandia sebab dia ayah dari anak-anak yang dilahirkan di Irlandia. Anak-anak itu merupakan hasil dari hubungan paksa alias pemerkosaan.
Atas pengajuan banding tersebut, Departemen Kehakiman Kesetaraan dan Reformasi Hukum memberikan kewarganegaraan Irlandia kepada Nur pada tahun 1999. Meskipun Nur memiliki banyak catatan kriminal, Kathleen tetap memacari Nur, bahkan mengajaknya tinggal bareng sejak pertama kali mereka pacaran. Sebelumnya, mereka pernah tinggal di kota Cork selama 2 tahun, tetapi pada tahun 2004, mereka kembali lagi ke kota Dublin bersama kedua putri Kathleen, yakni Linda dan Charlotte. Nah, suatu hari, di tanggal 20 Maret tahun 2005, Nur, Kathleen dan putrinya Charlotte sedang menghabiskan waktu bersama berkeliling kota Dublin. Nur membeli sebotol vodka yang ia minum sepanjang perjalanan, sedangkan Kathleen dan Charlotte sesekali menenggak soda. Saat melewati River Liffey Broadwalk, mereka bertiga berhenti sejenak. Di situ, mereka menelan pil ekstasi, lalu kembali meneruskan perjalanannya menuju ke flat. Setibanya di sana, mereka bertiga bergabung dengan Linda yang tengah asyik nge-fly. Mereka mengkonsumsi lebih banyak obat-obatan terlarang, sementara Nur teler berat namun masih saja meminum sisa vodka yang sudah dicampur remahan narkoboy. Walaupun keadaan Nur tengah mabuk berat, dia berjalan sempoyongan menghampiri putri tertua kekasihnya, yakni Linda, yang sedang terduduk di sofa. Nur duduk tepat di sebelah Linda, lalu melingkarkan tangannya ke pinggang Linda sambil berbisik nakal. Linda tahu maksud dari pacar ibunya yang ingin melecehkannya secara seksual. Dia berupaya melepaskan diri dari Nur, akan tetapi tidak sanggup. Melihat putrinya dilecehkan kekasihnya sendiri, Kathleen berteriak seakan menyuruh anaknya memberontak melawan nafsu dewasa Nur. Sang adik Charlotte yang tidak terima kakaknya dilecehkan Nur, dengan spontan ia mengambil pisau Stanley, kemudian berlari ke arah pria jalang tersebut. Charlotte menancapkan pisau itu tepat di bagian leher Nur hingga membuatnya terjatuh ke lantai. Linda yang sudah terlepas dari tangan Nur segera mencari alat seadanya untuk membantu Charlotte menghabisi Nur. Setelah berhasil menemukan alat bantu berupa palu, Linda langsung bergabung dengan Charlotte. Linda mengayunkan benda yang ada di tangannya ke arah kepala Nur beberapa kali sampai membuatnya tak sadarkan diri. Di waktu yang bersamaan, Charlotte menikam Nur sebanyak 27 kali. Sementara ibunya Kathleen tidak ikut berpartisipasi. Ia hanya terdiam menyaksikan aksi kedua putrinya. Usai memastikan Nur benar-benar tewas, kedua wanita itu menyeret jasad tersebut ke dalam kamar mandi. Mereka berusaha menghilangkan jejak dengan cara memotong-motong anggota tubuh Nur menjadi beberapa bagian, lalu dimasukkan ke dalam sejumlah kantong plastik hitam dan tas olahraga. Saking emosinya, mereka berdua bahkan turut memotong burung Nur. Setelah menyelesaikan pekerjaan, mereka pergi mencari tempat yang pas untuk membuang satu persatu anggota tubuh Nur. Hampir semua bagian tubuh Nur dibuang ke Royal Canal, yaitu salah satu dari 2 kanal di Dublin yang terhubung langsung dengan Sungai Shannon. Mereka sengaja tidak melemparkan bagian kepala Nur ke dalam Royal Canal demi mencegah identifikasi. Kepala Nur masih tersimpan di dalam tas olahraga yang tersandar di bahu Linda. Mereka berdua melanjutkan pencarian tempat aman untuk membuang kepala Nur dengan menaiki bus menuju ke sebuah desa kecil bernama Talak. Sesampainya di sana, Linda dan Charlotte berjalan kaki melewati pusat perbelanjaan The Square Shopping Center. Mereka sempat berhenti sejenak, membeli roti gulung untuk mengisi ulang energi yang sudah terbuang. Selepas mengganjal perut, mereka kembali berjalan menuju ke sebuah taman besar bernama St. Walls Memorial Park. Mereka menguburkan kepala Nur di salah satu sudut taman yang jarang disinggahi orang-orang. Kedua wanita itu juga membuang barang bukti berupa pisau dan palu ke dalam kolam yang berada di taman tersebut. Setelah rampung, mereka pun kembali pulang ke flat ibunya yang berlokasi di sebuah pemukiman Summerhill. Nah, beberapa hari kemudian, rupanya Linda balik lagi ke Taman St. Walls Memorial Park untuk mengambil lagi kepala Nur. Dia pikir tempat itu tidak aman sehingga ia kembali menggali tanah tempat di mana kepala Nur dikubur. Linda memasukkan kepala Nur yang sudah mulai mengeluarkan bau busuk ke dalam tas sekolah putranya, lalu membawa ke sebuah ladang yang terletak di Killinarden Estate
yang juga berlokasi di daerah Talak. Setibanya di sana, dia menghancurkan kepala Nur dengan palu, baru menguburkannya lagi. 10 hari pasca kejadian tersebut, seorang pejalan kaki yang melewati kanal dekat Croke Park dikejutkan oleh sepasang kaki mengapung di permukaan air. Penemuan ini segera dilaporkan ke pihak kepolisian setempat. Tidak berapa lama, petugas datang ke lokasi dan mencari potongan tubuh lainnya dengan mendatangkan bantuan dari garda penyelam SAP Aqua. Berkat bantuan tim penyelam, anggota tubuh lainnya berhasil ditemukan di dasar kanal, kecuali bagian kepala dan penis. Jasad tanpa kepala itu tentu saja menghambat penyelidikan sebab pihak berwenang kesulitan dalam melacak identitasnya. Polisi kemudian meminta bantuan kepada media serta masyarakat. Setelah memberitakan penemuan jasad itu ke media, salah satu rekan Nur yang juga orang Somalia langsung mengenali jasad tersebut melalui pakaian yang masih terpakai. Ia memberitahu polisi kalau kemungkinan besar tubuh tak bernyawa itu adalah Farah Swaleh Nur alias Nur. Si informan memberi saran polisi untuk menanyakan keberadaan Nur kepada kekasihnya Kathleen sebab sudah beberapa hari ini Nur tidak pernah terlihat sama sekali. Satu-satunya orang yang seharusnya mengetahui keberadaan Nur hanyalah Kathleen karena selama ini mereka tinggal bersama. Ketika polisi menanyakan keberadaan Nur kepada Kathleen, ia mengatakan bahwa terakhir kali Nur pamit mau pergi ke suatu tempat. Tapi hingga seminggu berlalu, Nur tak kunjung pulang ke flat Kathleen sehingga ia tak tahu di mana Nur berada. Mengetahui informasi tersebut, polisi memberitahu Kathleen bahwa telah ditemukan jasad seorang pria yang diduga adalah Nur. Kathleen diminta mengkonfirmasi kebenaran apakah benar jasad pria itu adalah kekasihnya. Setelah diperlihatkan mayatnya, Kathleen membenarkan kalau benar jasad tanpa kepala tersebut ialah milik pacarnya Nur. Akan tetapi, setelah Kathleen tahu kekasihnya meninggal dengan kondisi mengenaskan, reaksinya nampak biasa saja, tidak terkejut maupun bersedih. Hal ini tentu membuat curiga pihak kepolisian. Lalu terkait kematian Nur, polisi menginterogasi Kathleen dan kedua putrinya perihal kronologi menghilangnya Nur serta masalah pribadinya. Seperti adakah Nur mempunyai musuh dan lain sebagainya. Setiap pertanyaan dari polisi, mereka jawab seadanya dengan gelagat aneh, kayak ada yang mereka tutup-tutupi. Walaupun polisi menaruh curiga kepada 3 wanita itu, tetap saja polisi tidak langsung menangkap mereka bertiga sebab tidak adanya bukti kuat. Namun, beberapa bulan kemudian, tepatnya pada bulan Agustus tahun 2005, Linda tiba-tiba menghubungi petugas investigasi untuk mengakui keterlibatannya dalam kematian Nur. Polisi lalu segera melakukan penyelidikan lebih mendalam terkait pengakuan Linda. Mereka mendatangi flat Kathleen untuk memeriksa setiap jengkal ruangan yang ada di sana. Dan benar saja, di flat tersebut, polisi menemukan bekas noda darah yang hasil tesnya cocok dengan DNA Nur. Kala itu, polisi hanya berhasil meringkus Linda dan Charlotte. Sedangkan ibu mereka sudah melarikan diri terlebih dahulu usai mengetahui putrinya Linda membuat pengakuan. Meskipun pelaku pembunuhan Nur telah tertangkap, bagian kepala dan penis Nur belum juga ditemukan. Padahal polisi sudah menggali tempat di mana kepala Nur dikuburkan, tapi kedua bagian itu tidak ada di tempat tersebut. Proses persidangan mereka berdua berlangsung 1 tahun lebih. Setelah melalui serangkaian sidang ulang atas pengajuan banding mereka, pada bulan Oktober tahun 2006, Linda sang kakak dijatuhi hukuman yang lebih ringan, yaitu 15 tahun penjara, karena dengan sukarela dia sudah berkenan melapor ke polisi. Sementara adiknya Charlotte mendapati hukuman penjara seumur hidup. Mereka berdua sama-sama mendekam di penjara wanita Mountjoy, Dublin. 3 tahun berikutnya, ibu mereka Kathleen ikut nyusul meringkuk di balik bui selama 5 tahun penjara. Kathleen rupanya menyerahkan diri kembali ke negara Irlandia setelah bersembunyi selama 4 tahun di negara Inggris.
Ia didakwa atas beberapa tuduhan, diantaranya ialah memberikan informasi palsu perihal keberadaan Nur kepada polisi, menutupi kebenaran yang ia ketahui, dan membersihkan TKP untuk menyembunyikan barang bukti. Menutup akhir dari cerita ini, sebagai informasi tambahan, ayah kandung Linda dan Charlotte yakni mantan suami ibunya, yaitu John Mulhall, diberitakan bundir pada tahun 2005 pasca mengetahui kedua putrinya didakwa atas kasus pembunuhan Nur. So, itulah tadi kisah dari The Sister Sister yang telah tega membunuh serta memutilasi kekasih ibunya. Semoga dari kasusan yang barusan kita bahas memberikan banyak pembelajaran bagi kita semua. Terima kasih banyak sudah menyimak video ini hingga akhir dan sampai jumpa di pembahasan kasus berikutnya. Have a nice day and see you.